Di sebuah desa kecil bernama Desa Cindelaras, terletak sebuah kontrakan tua yang terkenal dengan sebutan kontrakan terseram. Kontrakan ini berada di ujung Jalan Melati, nomor 27, dikelilingi oleh hutan lebat dan kabut yang sering menyelimuti daerah tersebut. Penduduk desa menghindari kontrakan ini, menyebarkan cerita-cerita mistis tentang hilangnya beberapa penghuni sebelumnya tanpa jejak. Mereka percaya bahwa rumah itu terkutuk, dan siapapun yang berani menginap di sana akan menghadapi nasib buruk. Malam itu, di rumah Rina, suasana penuh semangat dan canda tawa. Mereka berkumpul di ruang tamu, mempersiapkan peralatan untuk petualangan malam mereka. Rina, yang bersemangat membara, memulai pembicaraan. "Ayo, kita harus berangkat sebelum malam semakin larut. Kontrakan itu tidak akan mengungkapkan misterinya sendiri," kata Rina dengan antusias. Dimas duduk di sudut sambil memegang ponsel, mengangkat wajahnya. "Tapi, Rina, banyak cerita tentang orang-orang yang hilang di sana. Apa kita benar-benar ingin mengambil risiko?" Dia berusaha menahan semangat Rina. "Risiko adalah bagian dari petualangan, Dimas. Kita tidak bisa membiarkan cerita-cerita itu menakut-nakuti kita. Kita bisa buktikan bahwa itu hanya mitos," balas Rina. Tekadnya semakin kuat. Sari, yang duduk di samping Dimas, ikut bicara. "Aku setuju dengan Dimas. Kita harus berhati-hati. Tempat itu terasa tidak nyaman," katanya. Sedikit cemas, Tony mencoba mencairkan suasana, berkata, "Ayo, kita bisa bawa snacks dan flashlight. Jika ada hantu, kita bisa tawari makanan." Ucapannya membuat yang lain tertawa, meskipun ketegangan di udara tetap terasa. Budi, yang baru bergabung, hanya mendengarkan dengan wajah serius. Dia merasa terhubung dengan kontrakan itu, tetapi tidak ingin membagikan kisahnya. Ketika semua orang mulai bersiap, Rina memutuskan untuk pergi. Setelah menempuh perjalanan singkat, mereka tiba di lokasi. Jalan setapak menuju kontrakan, dikelilingi oleh pepohonan lebat dan kabut yang tebal. Kontrakan itu berdiri megah meskipun tampak usang, dengan cat yang mengelupas dan atap yang dipenuhi lumut. "Lihat, itu dia, kontrakan terseram," seru Rina, menunjuk ke arah rumah. Suara angin yang berdesir seolah menjawab seruannya. Mereka semua merasakan ketegangan saat mendekati pintu kayu yang berat. "Apakah kita benar-benar akan masuk?" tanya Dimas. Suaranya sedikit bergetar. Rina mengangguk, berusaha menunjukkan keberanian. "Kita harus masuk. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi di dalamnya jika kita hanya berdiri di luar." Ketika mereka membuka pintu, suara berderitnya membuat semua orang terdiam sejenak. Begitu memasuki ruangan, mereka disambut oleh bau lembab dan suasana yang gelap. Lampu senter mereka hanya menerangi sebagian kecil ruangan, menciptakan beangan-beangan aneh di dinding. "Ayo, kita jelajahi," ajak Rina, menggenggam senter di tangannya. Mereka mulai menjelajahi ruangan demi ruangan, menemukan barang-barang lama yang terabaikan. Tony menemukan sebuah kursi goyang yang tampak indah meski berdebu. "Coba, lihat ini. Sepertinya kursi ini pernah digunakan untuk bercerita di malam hari," ujarnya sambil tertawa. Namun, di balik tawa itu, Sari terus merasakan sesuatu yang tidak beres. "Kita harus berhati-hati. Aku merasa ada yang mengawasi kita," katanya dengan nada serius. Saat menjelajahi bagian belakang kontrakan, Dimas tiba-tiba berhenti. "Dengar itu," ujarnya. Wajahnya tampak pucat. Suara berbisik seakan datang dari arah lorong gelap. Rina berusaha tetap tenang, berkata, "Mungkin itu hanya suara angin. Ayo kita teruskan." Namun, saat mereka melanjutkan, lampu senter Tony berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. "Aduh, senter ini rusak!" teriak Tony. Panik. Dalam kegelapan, Sari mendengar suara langkah kaki di atas atap. "Kita harus pergi dari sini," teriaknya. Tetapi Rina dan Dimas berusaha menenangkan suasana. "Tenang, mungkin itu hanya burung." Dimas berusaha memberi penjelasan logis. Saat mereka berdebat, sebuah suara keras terdengar dari arah pintu, membuat semua orang terdiam. Mereka berbalik, dan saat itulah mereka menyadari bahwa malam ini baru saja dimulai, dan misteri kontrakan ini lebih dalam
dari yang mereka bayangkan. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, mereka saling memandang, merasakan aura misterius yang menyelimuti kontrakan. Rina, meskipun penuh semangat, mulai meragukan keputusan mereka untuk tinggal di sana. Namun, dorongan rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Apapun yang terjadi, kita harus bersama-sama. Kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, kata Rina, bertekad untuk tidak mundur. Sari dan Dimas menatapnya, berharap keputusan ini tidak akan membawa mereka pada bahaya yang lebih besar. Malam ini, petualangan mereka baru saja dimulai, dan cerita yang penuh misteri menanti untuk diungkap. Malam semakin larut, dan suasana di dalam kontrakan semakin mencekam. Setelah mendengar suara aneh dari arah pintu, Rina dan Tumentemonia terdiam. Semua orang saling memandang, merasakan ketidakpastian yang menyelimuti ruangan gelap itu. Mereka berusaha menenangkan diri, tetapi ketegangan di udara bisa dirasakan oleh semua orang. Bisa jadi itu hanya angin. Dimas berusaha meyakinkan, meskipun suaranya sedikit bergetar. Mari kita lihat apa yang terjadi, tambahnya. Berusaha menunjukkan keberanian. Tapi Dimas, kita harus hati-hati. Aku merasa ada yang tidak beres di sini. Sari menegaskan, matanya berkilau dalam kegelapan. Kecemasannya membuat Rina merasa ragu, tetapi semangatnya untuk mengeksplorasi kontrakan itu tidak padam. Kalau kita tidak coba, kita tidak akan tahu, seru Rina, bertekad untuk tidak mundur. Dia mengangkat senter dan mulai melangkah mendekati suara yang terdengar. Ayo, kita periksa. Kelima remaja itu mulai bergerak perlahan menuju arah suara. Setiap langkah terasa berat, dan derak lantai di bawah kaki mereka seolah berusaha mengingatkan mereka akan keberadaan mereka di tempat yang tidak bersahabat. Ketika mereka mendekati lorong gelap, Sari merasakan hawa dingin yang menyengat, seolah ada sesuatu yang menunggu di ujung sana. Tony, yang berusaha menciptakan suasana lebih ringan, berkata, "Mungkin itu hanya hantu yang ingin berkenalan. Siapa tahu, dia hanya kesepian." Usahanya untuk menghibur membuat Rina dan Dimas tertawa, tetapi Sari tetap merasa tidak nyaman. "Tidak ada yang lucu di sini, Tony. Kita harus serius," kata Sari, suaranya tegas. "Jika ada yang salah, kita harus siap." Budi, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. "Aku pernah mendengar cerita tentang penghuni kontrakan ini. Mereka menghilang satu persatu, dan tidak ada yang tahu alasannya," ucapnya. Wajahnya serius. Rina dan yang lainnya menoleh ke arahnya, penasaran dengan cerita yang belum pernah mereka dengar. "Apa maksudmu dengan menghilang?" tanya Dimas, tertarik dengan penjelasan Budi. "Dulu, ada sekelompok orang yang tinggal di sini. Mereka semua pergi, dan tidak ada yang pernah melihat mereka lagi. Kontrakan ini menyimpan banyak rahasia," Budi menjelaskan. Suaranya pelan, tetapi penuh perhatian. Saat mereka melanjutkan pencarian, lampu senter Rina berkedip-kedip, membuat jantungnya berdebar. "Kok bisa mati lampu di sini?" tanyanya, berusaha tetap tenang. "Coba periksa baterainya," saran Dimas, mencoba membantu. Namun, saat Rina membuka senter, dia merasakan aliran angin dingin yang tiba-tiba berhembus dari arah lorong. "Rina, hati-hati!" teriak Sari. Tetapi sudah terlambat. Rina terjatuh ketika angin kencang menerpa tubuhnya, dan senter di tangannya terlepas. Dalam kegelapan, mereka semua mendengar suara berdesir, seperti suara seseorang yang sedang tertawa. "Siapa itu?" Tony berteriak, ketakutan. "Kita harus pergi dari sini sekarang juga." Namun, Rina bangkit dengan cepat. "Tidak, kita tidak bisa pergi. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan ini menguasai kita." Dia berusaha meraih senter yang terjatuh dan menyalakannya kembali. Cahaya menerangi lorong yang gelap, dan mereka melihat bayangan samar di ujung lorong. Bayangan itu tampak bergerak, seolah mengikuti mereka. Dimas menelan ludahnya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kita harus mundur," katanya. Tetapi Rina tetap ingin maju. "Tidak, kita harus tahu apa yang terjadi." Rina bersikeras, matanya bersinar penuh keberanian. Dia mengambil langkah maju, dan yang lainnya mengikuti dengan hati-hati. Ketika mereka mendekati bayangan itu, mereka menyadari
bahwa itu hanyalah sebuah tirai yang bergerak tertiup angin. Rina menghela napas lega, tetapi Sari tidak bisa menahan perasaannya. Aku merasa tidak nyaman di sini. Kita harus pergi sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tony, yang berusaha mengalihkan perhatian, berkata, bagaimana kalau kita bercerita tentang hal-hal lucu untuk mengusir ketakutan ini? Namun, semua orang hanya menatapnya dengan serius. Budi tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu. Aku punya ide. Kita bisa mencari tahu lebih banyak tentang penghuni yang hilang. Mungkin ada petunjuk di sini, katanya. Harapannya membuat yang lainnya sedikit bersemangat. Mereka mulai mencari barang-barang yang mungkin bisa memberikan petunjuk tentang apa yang terjadi di kontrakan tersebut. Rina menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja. Halaman-halamannya terlihat kusam dan penuh debu. Dengan penuh rasa ingin tahu, dia membuka buku itu. Apa ini? Tanyanya, membaca beberapa kalimat yang tertera. Ini tentang sejarah kontrakan. Sepertinya ada beberapa penghuni sebelumnya yang mencatat pengalaman mereka. Setelah membaca beberapa halaman, Rina melihat nama-nama orang yang hilang. Lihat, ini nama-nama penghuni sebelumnya. Mungkin mereka bisa memberi kita petunjuk tentang apa yang terjadi, serunya. Dimas mendekat, membaca dengan seksama. Tapi ini tidak bisa dipercaya. Semua cerita ini terdengar gila, katanya skeptis. Sari, yang merasakan ketegangan, berkata, tetapi mungkin ada kebenaran di balik semua ini. Kita harus lebih berhati-hati. Tiba-tiba, suara berbisik kembali terdengar. Lebih jelas kali ini. Pergi, pergi. Suara itu terdengar samar, tetapi semua orang bisa mendengarnya. Keringat dingin mengalir di dahi mereka. Siapa itu? Tanya Tony, suaranya bergetar. Kita harus pergi sekarang. Tidak, kita tidak bisa pergi tanpa mencari tahu. Rina bersikeras. Saat mereka berdebat, lampu senter Rina padam lagi, dan kegelapan menyelimuti mereka. Dalam keadaan panik, mereka berusaha mencari satu sama lain. Tetapi suara berbisik itu semakin keras, seolah mengelilingi mereka. Rina, ini tidak baik. Kita harus pergi. Dimas berteriak, ketakutan. Tidak, kita harus tetap bersama. Rina berusaha menenangkan teman-temannya. Tetapi suasana semakin suram. Ketika mereka berusaha menemukan jalan keluar, jendela di sebelah mereka tiba-tiba terbuka dengan keras, membuat semua orang terkejut. Dalam kekacauan itu, Budi menangis. Tolong, kita harus pergi. Aku tidak ingin terjebak di sini. Dia merasa terjebak dalam kegelapan dan ketakutan. Rina, melihat ketakutan di wajah teman-temannya, akhirnya mengangguk. Baiklah, kita pergi. Tapi kita harus ingat apa yang kita temukan di sini. Kita akan kembali lagi untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka berlari menuju pintu. Tetapi saat mereka berusaha keluar, suara berbisik itu semakin keras, seolah menghalangi jalan mereka. Pergi, pergi. Suara itu terus berulang, menambah ketegangan dalam suasana. Akhirnya, mereka berhasil membuka pintu dan melarikan diri dari kontrakan. Dengan napas tersengal-sengal, mereka berlari menjauh dari tempat itu, merasakan angin dingin yang menyelimuti mereka. Ketika mereka mencapai jalan setapak, Sari berbalik dan melihat kontrakan itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tanyanya, merasakan ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Rina menghela napas. Kita tidak akan tahu jika kita tidak kembali. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang penghuni yang hilang. Katanya, tekadnya semakin kuat. Mereka berjanji untuk kembali, tetapi untuk saat ini, mereka merasa lega bisa keluar dari tempat yang menyeramkan itu. Namun, bayangan dan suara yang menghantui mereka akan tetap membekas dalam ingatan. Petualangan mereka baru saja dimulai, dan misteri kontrakan ini semakin dalam. Setelah melarikan diri dari kontrakan, Rina, Dimas, Sari, Tony, dan Budi akhirnya kembali ke desa Cindelaras. Suasana di luar kontrakan terasa jauh lebih tenang, tetapi ketegangan dan rasa takut masih membayangi mereka. Mereka berkumpul di taman kecil di dekat rumah Rina, mencoba menenangkan diri setelah pengalaman yang mengerikan. Kenapa kita bisa terjebak di sana? Tanya Dimas, suaranya masih bergetar. Kita seharusnya tidak pergi ke tempat itu. Aku tahu,
tetapi kita harus kembali. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menghentikan kita. Rina menjawab, mencoba menguatkan semangat teman-temannya. Sari yang duduk di sampingnya menatap Rina. Tapi, apa yang kita temukan di sana? Suara itu. Aku masih bisa mendengarnya, katanya. Mengingat kembali suara berbisik yang menghantui mereka. Tony berusaha mencairkan suasana. Berkata, mungkin kita hanya lelah dan terlalu membayangkan hal-hal aneh. Kita perlu istirahat dan berpikir jernih. Budi, yang selama ini diam dan tertegun, akhirnya berbicara. Aku ingin memberitahu kalian sesuatu tentang diriku dan kenapa kontrakan itu begitu penting bagiku. Ucapnya dengan nada serius. Semua mata tertuju pada Budi. Menunggu penjelasan, dia menarik napas dalam-dalam. Berusaha mengumpulkan keberanian. Ayahku hilang beberapa tahun yang lalu dekat kontrakan itu. Dia pergi untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak pernah kembali. Keluargaku mencarinya, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Rina dan yang lainnya terkejut. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Tanya Dimas. Aku tidak ingin membebani kalian dengan ceritaku, tetapi saat kita berada di kontrakan itu, aku merasakan sesuatu yang kuat, seolah-olah ada hubunganku dengan tempat itu. Budi menjelaskan, matanya tampak penuh harapan dan kesedihan. Jadi, kamu percaya bahwa ada sesuatu di sana yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada ayahmu? Tanya Sari. Mencoba memahami, Budi mengangguk. Mungkin jika aku bisa menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi, mungkin aku bisa menemukan ayahku. Setelah mendengar kisah Budi, Rina merasa tergerak. Kita harus kembali ke kontrakan. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk kamu, Budi. Ujarnya dengan tegas. Dimas, meskipun ragu, akhirnya setuju. Baiklah, tetapi kita harus lebih berhati-hati kali ini. Kita tidak bisa terjebak dalam ketakutan yang sama. Tony menambahkan, aku akan membawa lebih banyak peralatan. Kita harus siap untuk apapun yang terjadi. Mereka semua sepakat untuk kembali ke kontrakan pada malam berikutnya. Keesokan harinya, mereka mengumpulkan informasi tentang sejarah kontrakan dan penduduk desa yang mungkin tahu lebih banyak tentang misteri di dalamnya. Mereka bertanya pada penduduk tua yang sering bercerita tentang kisah-kisah lama. Pada sore hari sebelum keberangkatan mereka, Rina dan teman-temannya berkumpul di rumah Sari. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang penghuni yang hilang dan apa yang terjadi di kontrakan itu, kata Rina bersemangat. Sari mengangguk. Aku mendengar dari nenekku bahwa ada seorang wanita tua yang pernah tinggal di sana. Dia dikenal sering berbicara dengan roh-roh, dan banyak yang mengatakan bahwa dia bisa melihat masa lalu. Itu menarik. Kita harus menemui wanita itu, kata Dimas. Mereka mencari tahu alamat wanita tua tersebut dan berencana untuk mengunjunginya. Ketika tiba di rumahnya, mereka disambut oleh seorang wanita tua dengan mata yang tajam dan penuh kebijaksanaan. Selamat datang, anak-anak. Aku tahu kalian datang untuk mencari jawaban, katanya. Suaranya lembut tetapi penuh misteri. Mereka duduk di ruang tamu yang dipenuhi dengan buku-buku tua dan barang-barang aneh. Kami ingin tahu tentang kontrakan tua di desa ini. Apa yang terjadi dengan penghuni yang hilang? Tanya Rina. Wanita tua itu menghela napas. Kontrakan itu memiliki sejarah kelam. Banyak yang datang mencari jawaban, tetapi tidak semua dapat kembali. Terkadang, roh-roh yang terjebak di sana menginginkan sesuatu dari dunia ini. Apakah ada cara untuk membantu mereka? Tanya Budi. Suaranya penuh harap. Setiap roh memiliki cerita yang ingin disampaikan. Jika kalian berani, kalian harus mencari tahu apa yang mereka inginkan, jawab wanita tua itu. Mendengar penjelasan itu, Rina merasa semakin bertekad. Kami akan kembali ke kontrakan dan mencari tahu apa yang terjadi. Malam menjelang, dan kelompok itu bersiap untuk kembali ke kontrakan. Mereka membawa alat yang lebih lengkap, senter, buku catatan, dan beberapa makanan sebagai persediaan. Meskipun semua orang merasa gugup, semangat untuk menemukan jawaban mendorong mereka maju. Setelah menempuh perjalanan singkat, mereka tiba di kontrakan. Suasana di sekitar sudah terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin, dan kabut tebal menyelimuti daerah sekitar. Ini dia tempat yang penuh misteri. Rina menghela napas.
merasakan ketegangan kembali. Mari kita masuk. Dimas berkata, berusaha menunjukkan keberanian, meskipun dia masih merasakan ketakutan yang sama. Mereka membuka pintu dan melangkah ke dalam kontrakan. Merasakan suasana mencekam yang menyelimuti ruangan. Kali ini, mereka tidak ingin menyerah pada ketakutan. Rina memimpin, mengarahkan senter ke berbagai sudut ruangan. Saat menjelajahi, mereka menemukan beberapa barang lama yang mungkin bisa memberikan petunjuk. Budi menemukan sebuah kunci berkarat di bawah lantai. Mungkin ini bisa membuka sesuatu, katanya. Penuh harapan. Ayo cari tahu, apa yang bisa dibuka dengan kunci ini? Ajak Rina. Mereka terus mencari, dan akhirnya menemukan sebuah pintu kecil di bagian belakang. Kontrakan yang terlihat sangat kuno. Ini mungkin tempat yang tepat, kata Budi, menggenggam kunci itu erat-erat. Rina mengangguk. Coba kita buka. Mereka semua berkumpul di sekitar Budi. Saat dia memasukkan kunci ke dalam lubang kunci dan memutarnya, pintu itu terbuka dengan suara berderit, memperlihatkan ruangan kecil yang gelap. Ketika pintu terbuka, mereka melihat sebuah ruangan yang dipenuhi dengan barang-barang tua dan cetakan-cetakan foto. Apa ini? Tanya Sari. Melangkah masuk dengan hati-hati. Budi merasakan getaran di dalam dirinya. Ini mungkin petunjuk tentang ayahku, katanya, penuh harapan. Semuanya bersemangat, tetapi mereka juga merasa ada sesuatu yang menunggu mereka di dalam ruangan itu. Dengan rasa ingin tahu dan ketegangan yang tinggi, mereka melangkah masuk ke dalam ruangan, siap untuk menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Rahasia yang tersembunyi di dalam kontrakan ini semakin mendalam, dan mereka bertekad untuk mengungkap misteri yang mengelilingi tempat itu. Dalam kegelapan ruangan kecil yang baru saja mereka masuki, Rina, Dimas, Sari, Tony, dan Budi merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Cahaya senter berpendar di dinding yang dipenuhi dengan debu, dan barang-barang berantakan terlihat seperti tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Mereka semua berhati-hati melangkah masuk, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan misteri yang mengelilingi kontrakan itu. Lihat di sini, seru Sari, menunjuk ke arah sebuah meja tua yang dipenuhi foto-foto hitam putih. Mereka semua mendekati meja tersebut dan mulai melihat lebih dekat. Budi menatap salah satu foto dengan wajah yang sangat serius. Ini ayahku, serunya. Terkejut, foto itu menampilkan seorang pria dengan senyum lebar, berdiri di depan kontrakan yang sama. Dia ada di sini, di tempat yang sama. Rina dan yang lainnya terkejut, dan mereka semua mendekat untuk melihat foto itu dengan jelas. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang foto-foto ini, kata Dimas, bersemangat, sambil mengamati lebih banyak gambar yang ada di meja. Setelah meneliti lebih banyak foto, Rina menemukan beberapa gambar lain yang menunjukkan sekelompok orang berdiri di depan kontrakan. Ini sepertinya adalah penghuni-penghuni sebelumnya, ujarnya, menunjukkan kepada teman-temannya. Mungkin mereka semua memiliki cerita yang sama. Budi merasakan jantungnya berdebar. Jika ayahku ada di sini, berarti dia mungkin terlibat dalam sesuatu yang lebih besar. Kita harus menemukan apa yang terjadi pada mereka, katanya. Semangatnya semakin membara. Coba kita cari tahu siapa yang ada di foto-foto ini. Sari menyarankan, mungkin kita bisa menemukan informasi lebih lanjut tentang mereka. Mereka mulai mencari di sekitar ruangan, berharap menemukan lebih banyak petunjuk. Rina menemukan sebuah kotak kayu kecil di sudut ruangan. Dengan penuh rasa ingin tahu, dia membukanya dan menemukan beberapa surat tua. Ini mungkin surat-surat yang ditulis oleh penghuni, katanya. Mereka semua berkumpul di dekat Rina saat dia mulai membaca surat-surat itu. Surat-surat tersebut menceritakan tentang kehidupan sehari-hari penghuni kontrakan, harapan, impian, dan ketakutan mereka. Salah satu surat menarik perhatian mereka lebih dari yang lain. Dari apa yang aku baca di sini, mereka semua merasa terjebak, kata Rina, suaranya bergetar. Mereka berbicara tentang suara-suara aneh dan pengalaman yang menakutkan. Jadi, cerita-cerita yang kita dengar sebelumnya mungkin benar. Dimas menambahkan, merasa ketegangan semakin meningkat. Budi mengambil surat yang lain dan membacanya. Ada yang menyebutkan tentang sebuah tempat rahasia di dalam kontrakan yang bisa menjelaskan
semua ini?" ujarnya. Wajahnya terlihat penuh harapan. Mungkin kita bisa menemukan tempat itu dan mendapatkan jawaban. Setelah membaca surat-surat tersebut, mereka merasa semakin bertekad untuk menemukan tempat yang disebutkan. "Mari kita cari petunjuk tentang lokasi tempat rahasia itu," kata Rina, penuh semangat. Sari mengamati sekeliling ruangan. Mungkin ada sesuatu di dinding atau lantai yang bisa memberi kita petunjuk. Sarannya, mereka mulai memeriksa semua sudut ruangan dengan seksama. Tony, yang mengamati dinding tiba-tiba berteriak, "Lihat, ada tanda di sini." Dia menunjuk ke arah dinding yang terlihat berbeda dari yang lain. Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. "Mungkin ada sesuatu di balik dinding ini," kata Budi, merasa bersemangat. "Kita perlu membongkarnya." Dengan alat yang mereka bawa, mereka mulai membongkar dinding dengan hati-hati. Suara kayu yang berdecit dan debu yang berterbangan menambah ketegangan di antara mereka. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhasil membuka bagian dinding yang tersembunyi, dan sebuah celah muncul di depan mereka. "Ini dia, tempat rahasia!" Rina berteriak. Matanya berbinar penuh semangat. Mereka semua melangkah masuk ke dalam celah tersebut, yang ternyata adalah sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan barang-barang aneh dan simbol-simbol yang tidak mereka mengerti. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja dengan sebuah kotak besar yang terkunci. "Ini terlihat seperti tempat yang sangat penting," kata Sari, menatap kotak tersebut dengan rasa ingin tahu yang mendalam. "Coba kita buka kotak itu," Dimas menyarankan. Dan semua orang setuju. Budi mengeluarkan kunci yang dia temukan sebelumnya, dan dengan tangan bergetar, dia mencoba membuka kotak tersebut. Setelah beberapa saat, kunci itu berhasil membuka kotak, dan mereka semua menahan napas saat tutup kotak terbuka. Di dalamnya, mereka menemukan dokumen-dokumen tua, foto-foto tambahan, dan sebuah jurnal. "Apa ini?" Rina bertanya. Mengambil jurnal itu, dia mulai membacanya dengan suara keras, dan semua orang mendengarkan. Jurnal tersebut berisi catatan dari penghuni kontrakan yang menjelaskan bagaimana mereka terjebak di tempat itu, dan peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi. Mereka berbicara tentang ritual yang dilakukan untuk mengusir roh-roh yang terjebak, tetapi ritual itu malah memperburuk keadaan. "Jadi, ini mungkin alasan mengapa ayahku dan penghuni lainnya hilang," Budi berkata. Suaranya penuh emosi. "Mereka mungkin telah terjebak di sini karena kesalahan yang dilakukan oleh penghuni sebelumnya." Setelah membaca jurnal dan melihat dokumen-dokumen lainnya, mereka menyadari bahwa ada cara untuk membebaskan Roro yang terjebak. Mereka harus melakukan ritual yang sama, tetapi dengan cara yang benar. "Kita harus melakukannya," Rina berkata. Semangatnya kembali bangkit. "Kita harus membantu Roro ini untuk menemukan ketenangan." Tony dan Sari saling memandang. Dan akhirnya mereka setuju. "Kita akan melakukannya bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan ini menghentikan kita," kata Sari. Budi menatap Tumantemonia dengan rasa terima kasih. "Terima kasih sudah mendukungku. Kita akan mencari tahu kebenaran ini bersama-sama," ucapnya penuh haru. Dengan tekad baru, mereka merencanakan langkah-langkah untuk melakukan ritual yang diperlukan. Meskipun mereka tahu tantangan besar menunggu di depan, mereka merasa lebih kuat bersama dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Saat mereka bersiap untuk melakukan ritual, suasana di dalam kontrakan terasa semakin mencekam. Namun, harapan untuk membebaskan Roro yang terjebak menyala dalam hati mereka. Petualangan ini baru saja dimulai, dan mereka tidak akan mundur sampai mendapatkan jawaban yang mereka cari. Setelah menemukan jurnal dan dokumen berharga di ruangan tersembunyi, Rina, Dimas, Sari, Tony, dan Budi merasa semakin yakin untuk melaksanakan ritual yang dapat membebaskan roh-roh yang terjebak di kontrakan. Mereka berkumpul di sekitar meja di ruangan rahasia, yang kini telah menjadi pusat perhatian mereka. Menurut jurnal ini, kita perlu menyiapkan beberapa barang untuk ritual, kata Rina, membuka halaman jurnal yang menunjukkan daftar bahan yang diperlukan. Kita butuh lilin, garam, dan beberapa benda yang memiliki makna khusus bagi roh-roh tersebut. Di luar, kita bisa menemukan garam dari dapur. Lilin mungkin ada di sekitar sini, Dimas menambahkan.
berusaha mencari tahu apa yang bisa mereka gunakan. Budi melihat sekeliling ruangan dan menemukan beberapa lilin tua di sudut. "Ini mungkin bisa kita gunakan," katanya, mengangkat lilin-lilin itu dengan hati-hati. "Aku akan mencari garam di dapur," Sari berkata, lalu melangkah keluar dari ruangan rahasia, diikuti oleh Tony dan Dimas. Ketika Sari, Tony, dan Dimas mencari bahan di dapur, Rina dan Budi tetap berada di ruangan rahasia, mengamati jurnal dan mempersiapkan lilin. Rina merasakan ketegangan di udara, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka. "Budi, apakah kamu yakin kita bisa melakukan ini?" tanya Rina cemas. "Ya, kita harus melakukannya. Ini satu-satunya cara untuk membantu ayahku dan roh-roh lainnya," jawab Budi, penuh keyakinan. Sementara itu, Sari dan yang lainnya kembali dengan membawa garam dan beberapa bahan lain yang mereka temukan. "Kami sudah siap," kata Sari. Matanya bersinar dengan semangat. "Baiklah, mari kita lakukan ritual ini," Dimas menyatakan, berusaha menguatkan teman-temannya. Mereka semua kembali ke ruangan rahasia, menata lilin dan bahan-bahan di atas meja. Rina membuka jurnal dan mulai membaca instruksi ritual dengan suara pelan. "Kita harus membuat lingkaran garam di sekitar kita sebagai perisai dan menyalakan lilin untuk memanggil roh-roh tersebut." Dengan hati-hati, mereka mulai membuat lingkaran garam di sekitar meja, menyalakan lilin, dan menyusun barang-barang yang memiliki makna bagi roh-roh. "Ini adalah cara kita untuk menghormati mereka," kata Budi, meletakkan sebuah foto ayahnya di tengah lingkaran. Setelah semuanya siap, Rina memulai ritual dengan mengucapkan mantra dari jurnal. Suaranya bergetar, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. "Kami memanggil Roro yang terjebak di tempat ini. Kami menghormati kalian dan ingin membantu kalian menemukan ketenangan." Saat Rina melanjutkan mantra, suasana di sekeliling mereka mulai berubah. Angin bertiup kencang di luar, dan tiba-tiba lilin-lilin mulai berkedip. Tony merasa merinding. "Apakah kalian merasakannya? Seperti ada yang hadir di sini," katanya dengan suara bergetar. Budi menatap sekeliling, merasakan getaran yang dalam. "Ya, mereka mungkin merespons panggilan kita," ujarnya, berharap dengan segala hatinya. Rina melanjutkan mantra, dan saat dia sampai di bagian akhir, mereka mendengar suara berbisik di udara. "Bantu kami." Suara itu terdengar samar, tetapi cukup jelas untuk membuat semua orang terdiam. Mereka saling memandang, ketakutan dan terpesona. Tiba-tiba, satu sosok muncul di balik bayangan. Terlihat samar, namun menakutkan. Semua orang terkejut dan mundur sedikit. "Siapa? Siapa kamu?" Rina bertanya. Suaranya bergetar. "Saya adalah salah satu dari mereka yang terjebak." Suara itu terdengar lebih jelas. "Kami telah menunggu terlalu lama untuk dibebaskan dari tempat ini." Budi, meskipun takut, merasa terdorong untuk berbicara. "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu kalian?" tanyanya. Suaranya penuh harapan. "Ritual yang kalian lakukan benar. Namun, ada satu hal yang harus kalian ketahui. Untuk membebaskan kami, kalian harus menemukan kebenaran di balik penghilanganku dan yang lainnya. Hanya dengan cara itu kami bisa mendapatkan ketenangan," jawab sosok itu. Suaranya penuh kesedihan. Mendengar itu, Rina dan Tumantemonia saling berpandangan dengan penuh tekad. "Kami akan mencari tahu apa yang terjadi dan membantu kalian," kata Rina bertekad. Sosok itu tersenyum samar. "Terima kasih. Terima kasih. Ingat, kebenaran tersembunyi di tempat yang tidak terduga. Carilah simbol di dinding kontrakan," katanya sebelum perlahan menghilang. Setelah sosok itu menghilang, suasana di ruangan terasa lebih tenang. Mereka semua merasa beban di hati mereka sedikit berkurang. Tetapi mereka tahu bahwa tantangan yang lebih besar menanti di depan. Kembali ke realitas. Budi menatap teman-temannya. "Kita harus mencari simbol-simbol yang dia maksud. Itu mungkin bisa membantu kita menemukan kebenaran yang lebih dalam," katanya. "Ya, kita sudah menemukan banyak petunjuk. Dan sekarang, kita harus menggabungkannya," Dimas menambahkan, merasa semakin bersemangat. "Sekarang, kita perlu memeriksa seluruh rumah lagi. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan sebelumnya," Sari menyarankan. Dengan semangat baru dan tujuan yang jelas,
Mereka bersiap untuk menjelajahi kontrakan sekali lagi, bertekad untuk mengungkap misteri yang telah mengikat mereka dan roh-roh yang terjebak di tempat itu. Malam semakin larut, tetapi semangat mereka tidak surut. Dengan harapan dan tekad, mereka melangkah keluar dari ruangan rahasia, siap menghadapi apapun yang akan muncul di depan mereka. Petualangan mereka belum berakhir, dan kebenaran yang mereka cari semakin dekat untuk ditemukan. Setelah melakukan ritual yang mengejutkan, Rina, Dimas, Sari, Tony, dan Budi kembali untuk menjelajahi kontrakan, bertekad untuk menemukan simbol-simbol yang disebutkan oleh sosok roh tersebut. Mereka tahu bahwa setiap petunjuk kecil bisa menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran yang lebih dalam. Menurut jurnal, simbol-simbol itu mungkin tersembunyi di dinding atau di tempot-tempot yang tidak terduga, kata Rina sambil membuka halaman jurnal untuk mencari informasi lebih lanjut. Baiklah, kita harus membagi tugas, saran Dimas, Sari, dan Tony. Kalian periksa lantai atas. Budi dan aku akan memeriksa ruang bawah tanah. Rina, tetap di sini dan teliti jurnal untuk menemukan petunjuk lebih lanjut. Semua setuju dengan rencana itu dan segera membagi diri. Rina tetap di ruangan rahasia, sementara yang lainnya pergi untuk mencari simbol yang mungkin telah terlewat. Di lantai atas, Sari dan Tony memeriksa setiap sudut kamar, meraba dinding dan lantai dengan harapan menemukan sesuatu yang unik. Coba kita lihat di balik gambar-gambar yang tergantung, saran Sari, mengamati beberapa lukisan tua yang tergantung di dinding. Mereka mulai mengangkat lukisan satu persatu dan memperhatikan dinding di belakangnya. Saat mengangkat lukisan terakhir, mereka menemukan sebuah simbol aneh terukir di dinding. Lihat, ini, Tony berteriak, menunjuk simbol yang tampak misterius. Ini mungkin salah satu simbol yang kita cari. Sari bersemangat. Mereka segera mencatat simbol tersebut dan melanjutkan pencarian mereka di seluruh lantai atas. Sementara itu, Budi dan Dimas turun ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Suasana di sana terasa mencekam, dengan suara tetesan air yang mengisi keheningan. Kita harus tetap waspada, kata Dimas, menyalakan senter untuk menerangi jalannya. Saat mereka menjelajahi ruang bawah tanah, Budi melihat sebuah pintu kecil di sudut yang tampak tidak terpakai. Coba kita buka pintu ini, sarannya, merasa ada sesuatu yang menarik perhatian di balik pintu tersebut. Mereka berhasil membuka pintu dengan sedikit usaha, dan di baliknya terdapat ruang kecil yang dipenuhi dengan barang-barang tua dan debu. Di dinding ruang itu, mereka menemukan lebih banyak simbol yang terukir. Ini luar biasa. Kita menemukan lebih banyak simbol, seru Budi. Setelah beberapa waktu, mereka semua berkumpul kembali di ruangan rahasia. Rina menatap excited saat melihat mereka membawa catatan simbol-simbol yang ditemukan. Apa yang kalian temukan? Tanyanya dengan antusias. Lihat ini, Sari berkata, menunjukkan simbol yang mereka temukan di lantai atas. Ini adalah simbol yang terukir di dinding. Kami pikir ini bisa menjadi petunjuk penting. Budi menambahkan, kami juga menemukan simbol-simbol lain di ruang bawah tanah. Sepertinya ini semua terhubung. Rina membuka jurnal dan mulai mencocokkan simbol-simbol dengan informasi yang ada. Ini sangat menarik. Menurut catatan ini, simbol-simbol ini berkaitan dengan ritual yang dilakukan oleh penghuni sebelumnya, jelasnya. Setelah mencocokkan simbol-simbol tersebut, mereka menyadari bahwa simbol-simbol itu menunjukkan rute tertentu di dalam kontrakan. Kita perlu mengikuti rute ini untuk menemukan tempat yang mungkin menyimpan kebenaran terakhir. Dimas berkata, bersemangat. Jadi, kita harus kembali ke ruang bawah tanah dan mengikuti rute yang ditunjukkan oleh simbol-simbol ini, kata Sari, merasakan ketegangan dan semangat yang semakin meningkat. Mereka semua setuju dan bersiap untuk menjelajahi ruang bawah tanah sekali lagi. Kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. Rina memimpin jalan, diikuti oleh yang lainnya. Saat mereka melangkah dengan hati-hati, saat mereka mengikuti rute yang ditunjukkan oleh simbol-simbol, mereka sampai di ujung ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan barang-barang tua. Di sudut ruangan, mereka menemukan sebuah peti besar yang tertutup rapat. Ini terlihat seperti tempat yang sangat penting. Budi berkata, menatap peti dengan rasa ingin tahu. Coba kita buka.
Dimas menyarankan, dan mereka semua berkumpul di sekitar peti tersebut. Dengan usaha bersama, mereka berhasil membuka peti itu. Dan saat tutupnya terbuka, mereka semua terkejut melihat isinya. Di dalam peti terdapat dokumen-dokumen kuno, foto-foto, dan barang-barang yang tampaknya memiliki makna besar bagi penghuni kontrakan sebelumnya. Ini mungkin menjadi kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rina berkata, mengambil salah satu dokumen dan mulai membacanya. Saat Rina membaca dokumen itu, wajahnya menjadi serius. Ini adalah catatan dari penghuni yang menjelaskan tentang ritual yang salah dan bagaimana mereka terjebak di sini. Mereka melakukan kesalahan yang sama dan terjebak dalam lingkaran ini. Budi merasakan kepanikan mulai muncul di hatinya. Jadi, kita harus melakukan ritual yang benar untuk membebaskan mereka dan mencegah hal yang sama terjadi pada kita. Ya, kita harus melanjutkan dan selesai dengan ritual ini. Kita tidak bisa membiarkan sejarah terulang. Dimas menjawab. Setelah membaca dokumen-dokumen tersebut, mereka semua menyadari bahwa langkah selanjutnya adalah menyiapkan diri untuk ritual akhir yang akan membebaskan Roro yang terjebak. Kita harus melakukan ritual ini dengan cara yang benar, kata Sari. Matanya penuh tekad. Dengan informasi baru yang mereka miliki, mereka mulai merencanakan ritual yang tepat untuk dilakukan. Mereka tahu bahwa ini adalah momen penting bagi mereka dan roh-roh yang terjebak di kontrakan. Dengan harapan dan semangat baru, mereka bersiap untuk melaksanakan ritual akhir. Suasana di sekitar mereka terasa tegang, tetapi mereka tidak akan mundur. Dengan tujuan yang jelas, mereka melangkah maju, berharap untuk mengungkap kebenaran dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Perjuangan mereka untuk mencari kebenaran kini semakin mendekati akhir, dan tantangan terbesar masih menanti di depan. Setelah menemukan dokumen-dokumen dan barang-barang berharga di peti, Rina, Dimas, Sari, Tony, dan Budi tahu bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyelesaikan ritual dan membebaskan roh-roh yang terjebak. Mereka berkumpul di ruang rahasia, mempersiapkan diri untuk ritual terakhir. Menurut catatan ini, kita perlu menyiapkan semua bahan yang telah kita kumpulkan. Dan kita juga perlu berdoa dengan tulus, kata Rina, membuka jurnal dan menunjukkan bagian yang relevan. Kita harus melakukannya dengan hati yang bersih dan niat yang benar. Jadi, kita harus memastikan semuanya siap sebelum kita mulai. Dimas menambahkan, merapikan lilin dan simbol-simbol yang ditemukan. Mereka memeriksa semua bahan yang telah mereka kumpulkan selama pencarian. Lilin, garam, dan barang-barang yang memiliki makna bagi roh-roh tersebut disusun dengan rapi di atas meja. Setiap orang berkontribusi dengan barang yang mereka bawa. Ini adalah foto ayahku, dan aku ingin menaruhnya di tengah lingkaran, kata Budi, menempatkan foto tersebut dengan hati-hati. Aku ingin dia tahu bahwa kita berjuang untuknya. Sari mengatur lilin-lilin di sekitar lingkaran garam, dan Tony menyiapkan tempat untuk membaca mantra. Ketegangan semakin meningkat saat mereka semua bersiap untuk langkah terakhir ini. Dengan semua bahan siap, mereka mengelilingi meja dan berpegangan tangan. Rina membuka jurnal dan mulai membaca mantra dengan suara yang tenang namun tegas. Kami memanggil Roro yang terjebak di tempat ini. Kami menghormati kalian dan ingin membantu kalian menemukan ketenangan. Saat Rina membaca mantra, lilin-lilin berkedip dan suasana di ruangan terasa semakin tegang. Suara angin berhembus kencang di luar, seolah-olah menjadi saksi dari ritual yang sedang berlangsung. Budi, kamu bisa membacakan doa untuk ayahmu, Dimas menyarankan. Memberikan kesempatan bagi Budi untuk menyampaikan perasaannya. Dengan suara bergetar, Budi mulai berdoa. Ayah, kami di sini untuk membebaskanmu dan roh-roh lainnya. Kami tidak akan berhenti berjuang sampai kalian mendapatkan kedamaian. Saat doa Budi diucapkan, suasana di ruangan tiba-tiba berubah. Suara bisikan halus terdengar, dan sosok-sosok samar mulai muncul di sekitar mereka. Rina merasakan getaran di udara, dan semua orang terdiam sejenak. Apakah kalian merasakannya? Mereka ada di sini, Sari berbisik. Matanya membelalak ketakutan dan takjub. Teruskan, Rina.
Kita harus menyelesaikan ritual ini. Tony memberi semangat, merasa bahwa mereka semakin dekat untuk membebaskan Roro yang terperangkap. Rina melanjutkan mantra dengan suara yang lebih kuat. Roh-roh yang terjebak, kami memanggil kalian untuk datang dan menerima cahaya. Kami ingin membantu kalian menemukan kedamaian. Saat dia mengucapkan kata-kata tersebut, cahaya dari lilin mulai bergetar dengan intensitas yang semakin meningkat. Sosok-sosok itu mulai mendekat, dan satu sosok yang tampak lebih jelas muncul di depan mereka. Sosok itu terlihat seperti seorang pria tua dengan wajah yang penuh harapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah datang. Suara sosok itu terdengar lembut, tetapi ada kesedihan yang mendalam. Kami telah menunggu terlalu lama untuk dibebaskan. Rina berusaha tetap tenang. Kami ingin membantu kalian. Apa yang harus kami lakukan untuk membebaskan kalian? Tanyanya. Suaranya bergetar karena emosi. Selesaikan ritual ini dengan benar. Hanya dengan mengingat dan menghormati kami, kalian dapat memutus siklus ini. Jawab sosok itu, matanya penuh harapan. Mereka semua semakin tergerak, menyadari bahwa ini adalah momen penting dan inti dari perjuangan mereka. Kami tidak akan menyerah. Dimas bersumpah, bersiap untuk melanjutkan ritual. Saat Rina melanjutkan mantra, semua orang bersatu dalam niat untuk membebaskan roh-roh tersebut. Kami menghormati kalian dan kami ingin kalian pergi dengan damai. Kami memanggil cahaya untuk membawa kalian ke tempat yang lebih baik. Ketika mantra itu diucapkan, cahaya dari lilin semakin terang dan suara bisikan mulai meningkat. Sosok-sosok itu terlihat semakin jelas dan mereka mulai mengangkat tangan mereka seolah-olah menyambut cahaya. Akhirnya, saat Rina mengucapkan kata-kata terakhir dari mantra, cahaya itu meledak dan semua sosok mulai menghilang satu persatu. Tersenyum dan berterima kasih. Kami bebas. Terima kasih. Suara mereka terdengar lembut sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Suasana di ruangan terasa tenang dan damai, dan semua orang merasakan beban yang hilang dari hati mereka. Rina, Dimas, Sari, Tony, dan Budi saling memandang dengan penuh haru, mengerti bahwa mereka telah menyelesaikan misi mereka. Setelah ritual selesai, mereka duduk di sekitar meja, masih tertegun dengan apa yang baru saja terjadi. Kita berhasil, Rina berkata. Suaranya penuh emosi. Kita benar-benar berhasil. Budi menatap foto ayahnya. Aku merasa, seolah-olah aku bisa merasakan kehadirannya. Dia mungkin sudah tenang sekarang, katanya. Air mata mengalir di pipinya. Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah kita lupakan. Sari menambahkan, merasakan kedamaian yang mengalir di antara mereka. Dengan hati yang penuh harapan dan kebebasan baru, mereka meninggalkan ruangan rahasia, bersyukur atas pengalaman yang telah mengubah hidup mereka. Mereka tahu bahwa meskipun tantangan telah berlalu, ikatan persahabatan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Petualangan mereka mungkin telah berakhir, tetapi pelajaran yang mereka ambil akan selalu bersama mereka. Setelah ritual terakhir yang mengubah segalanya, Rina, Dimas, Sari, Tony, dan Budi merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari bahu mereka. Semua roh yang terjebak di kontrakan telah dibebaskan, dan suasana di dalam rumah terasa lebih tenang dan damai. Namun, mereka juga menyadari bahwa meskipun tantangan besar telah berlalu, ada beberapa hal yang masih mengganjal dalam pikiran mereka. Meskipun kita telah berhasil, aku merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terpecahkan, Sari berkata, menatap dinding yang sebelumnya dipenuhi simbol-simbol. Ya, sepertinya ada bagian dari cerita ini yang masih tersembunyi. Dimas menanggapi, merasakan ketidakpastian yang sama. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah ini. Mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah kontrakan ini. Rina mengusulkan untuk mengunjungi perpustakaan setempat dan mencari arsip atau dokumen yang mungkin menjelaskan lebih lanjut tentang penghuni sebelumnya. Jika kita bisa menemukan informasi lebih banyak tentang siapa mereka dan apa yang terjadi, mungkin kita bisa memahami kenapa Roro itu terjebak di sini. Rina menjelaskan. Mereka semua setuju dan segera pergi ke perpustakaan. Setiba di sana,
Suasana tenang dan hening menyambut mereka. Mereka mulai mencari arsip dan buku-buku tua yang dapat memberikan petunjuk tentang kontrakan yang mereka tinggali. Setelah beberapa jam mencari, Tony menemukan sebuah buku catatan tua yang berisi informasi tentang penghuni kontrakan sebelumnya. "Lihat ini," katanya, menunjuk ke salah satu halaman yang berisi nama-nama dan tanggal. "Ini adalah daftar penghuni rumah ini selama beberapa dekade." Sari berkata, membolak-balik halaman dengan antusias. Ada beberapa nama yang diulang. Tampaknya mereka tinggal di sini dalam jangka waktu yang lama. Budi membaca beberapa entry dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Salah satu penghuni ini, namanya sama dengan sosok yang muncul saat ritual. Dia adalah seorang pendeta yang dikenal karena praktik-praktik spiritualnya. Mereka semua terdiam, merenungkan informasi baru ini. Jadi, dia mungkin terjebak di sini karena alasan tertentu. Mungkin ada yang salah dengan ritual yang dia lakukan. Dimas menyimpulkan, jika dia adalah pendeta, mungkin dia memiliki pengetahuan tentang cara untuk menghubungkan dunia ini dengan dunia roh. Tapi jika dia salah, bisa jadi itu sebabnya roh-roh lain terjebak bersamanya. Rina menambahkan. Tony melanjutkan, kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang dia lakukan. Mungkin ada petunjuk di sini. Mereka melanjutkan pencarian dan menemukan beberapa artikel tentang praktik spiritual yang dilakukan oleh pendeta tersebut. Artikel-artikel itu menggambarkan bagaimana dia mencoba untuk menghubungkan dirinya dengan dunia roh, tetapi juga memperingatkan tentang risiko besar yang terkait. Sepertinya dia sangat berambisi dan mungkin dia tidak memperhitungkan konsekuensi dari tindakannya. Sari berkomentar, merasakan ketegangan di udara. Dan kita harus memastikan bahwa tidak ada yang mengulangi kesalahan yang sama. Dimas menambahkan, merasa tanggung jawab untuk melindungi diri mereka dan orang lain dari bahaya. Setelah mengumpulkan informasi yang mereka butuhkan, mereka memutuskan untuk kembali ke kontrakan. Kita harus melakukan satu langkah lagi untuk memastikan semuanya benar-benar aman. Rina berkata, sesampainya di kontrakan, mereka mencari tempat di mana pendeta itu biasanya melakukan ritualnya. Rina merasa bahwa tempat itu mungkin masih memiliki jejak energi yang tertinggal. Ini dia, ini tempatnya. Dimas menunjuk ke sudut ruangan yang sebelumnya tersembunyi di balik rak buku. Mereka membersihkan debu dan menemukan lingkaran simbol yang pernah ada. Saat mereka berdiri di tengah lingkaran, Rina merasakan getaran yang familiar. Ini adalah tempat di mana semua ini dimulai. Kita perlu melakukan sesuatu untuk membersihkan energi yang tertinggal di sini. Mereka mengatur ulang lingkaran dengan bahan-bahan yang mereka bawa dari perpustakaan, termasuk garam dan lilin. Kita harus melakukan ritual pembersihan untuk memastikan tidak ada yang terjebak di sini lagi. Budi menjelaskan, mengingat pelajaran dari pengalaman sebelumnya, dengan hati-hati mereka mulai mengulangi mantra yang digunakan saat ritual terakhir, tetapi kali ini dengan fokus pada pembersihan. Rina memimpin dan mereka semua saling berpegangan tangan, berusaha menjaga energi positif. Dengan niat tulus, kami memanggil cahaya untuk membebaskan semua energi negatif yang tersisa. Rina menyatakan, suaranya penuh keyakinan. Ketika mereka melafalkan mantra, cahaya mulai bergetar di sekitar mereka, dan suara gemuruh lembut terdengar. Seolah-olah energi itu merespon. Semuanya terasa lebih ringan. Dan ketika mereka menyelesaikan ritual, mereka merasakan ketenangan menyelimuti ruangan. Setelah ritual pembersihan, mereka semua merasa lega. Kita telah menyelesaikan 2 ritual. Sari berkata, tersenyum penuh kepuasan. Sekarang kita bisa meninggalkan masa lalu dan melanjutkan hidup dengan perasaan baru yang segar dan penuh harapan. Mereka meninggalkan kontrakan, mengetahui bahwa mereka telah melakukan segala yang bisa mereka lakukan untuk membantu roh-roh yang terjebak dan mengamankan tempat yang pernah menjadi sumber ketakutan. Kini, mereka bisa melanjutkan hidup mereka dengan lebih tenang dan bahagia, membawa pengalaman dan pelajaran berharga dalam hati mereka. Setelah ritual pembersihan yang berhasil, Rina, Dimas, Sari, Tony, dan Budi merasa bahwa hidup mereka kembali normal. Ketenangan menyelimuti kontrakan, dan mereka bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang.
Namun, di dalam hati mereka, masih ada rasa ingin tahu tentang sejarah yang lebih dalam dari tempat yang telah mereka tinggali. Suatu malam, saat berkumpul di ruang tamu, Dimas berkata, "Kita mungkin telah menyelesaikan ritual, tetapi aku merasa ada hal lain yang masih belum terpecahkan. Ada sesuatu yang terasa aneh. Sepertinya ada bagian dari rumah ini yang masih menyimpan rahasia." Sari menambahkan, matanya berkilau dengan rasa ingin tahu. Dengan semangat baru, mereka memutuskan untuk menjelajahi lebih jauh. Mereka mengingat cerita-cerita yang pernah mereka dengar tentang rumah ini. Sebelum mereka memutuskan untuk tinggal di sana, ada rumor tentang pintu yang tidak pernah terbuka, yang terletak di bagian belakang rumah. Pintu itu selalu tertutup, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di baliknya. Mungkin kita harus mencarinya, Budi menyarankan, merasa bahwa itu bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap misteri yang lebih dalam. Mereka sepakat untuk mencari pintu tersebut. Dengan senter dan peralatan sederhana, mereka mulai menjelajahi bagian rumah yang jarang mereka masuki. Setelah beberapa saat mencari, mereka akhirnya menemukan pintu yang dimaksud. Pintu itu terbuat dari kayu tua, dengan ukiran yang aneh dan rumit. "Ini dia," Rina berbisik, merasakan ketegangan di udara. "Apakah kita benar-benar ingin membukanya?" Tony bertanya, sedikit ragu. "Kita sudah melalui banyak hal, tapi kita tidak bisa membiarkan rasa ingin tahu ini mengganggu kita. Kita harus tahu apa yang ada di balik pintu ini." Dimas menjawab, merasa penasaran. Dengan hati-hati, mereka mulai mencoba membuka pintu itu. Setelah beberapa usaha, pintu itu akhirnya terbuka dengan suara berderit yang menakutkan. Di balik pintu, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang gelap dan berdebu, dipenuhi dengan barang-barang tua dan sarang laba-laba. "Lihat ini," Sari menunjuk ke sebuah meja tua di sudut ruangan. Di atasnya terdapat beberapa benda aneh, termasuk boneka tua yang tampak menyeramkan, dan beberapa buku dengan halaman-halaman yang sudah kuno. Mereka mulai memeriksa benda-benda tersebut. Rina membuka salah satu buku dan menemukan catatan yang ditulis oleh pendeta yang tinggal di kontrakan ini. Catatan itu berisi ritual-ritual yang lebih mendalam dan informasi tentang cara menghubungkan dunia ini dengan dunia roh. "Ini adalah catatan tentang ritual yang lebih berbahaya," Rina berkata. Wajahnya terlihat serius. Dia tampaknya telah mencoba hal-hal yang sangat berisiko. Sepertinya dia tidak hanya berusaha membantu roh-roh, tetapi juga mencoba mendapatkan kekuatan dari mereka. Dimas menambahkan, merasakan kengerian dari apa yang mereka baca. Tiba-tiba, suasana di ruangan itu berubah. Mereka merasakan angin dingin yang menyapu wajah mereka dan lampu senter mulai berkedip. "Apa yang terjadi?" Sari bertanya. "Ketakutan. Sepertinya kita telah mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya kita ganggu," Budi menjawab, merasakan ketegangan yang meningkat. Ruangan tersebut mulai bergetar, dan suara bisikan halus terdengar di telinga mereka. "Keluarlah! Keluarlah! Keluarlah!" Suara itu berulang, membuat mereka merasa semakin terjebak. "Segera, kita harus keluar dari sini!" Tony berteriak. Panik, mereka berlari menuju pintu, tetapi pintu itu tiba-tiba tertutup rapat. Mencoba membuka pintu, mereka menyadari bahwa itu tidak bisa dibuka. "Tidak, kita tidak bisa terjebak di sini," Rina berteriak, berusaha tetap tenang. "Kita harus menemukan cara untuk membebaskan diri." Budi melihat boneka tua di atas meja dan merasakan ada sesuatu yang aneh. Mungkin boneka ini memiliki kekuatan. Kita perlu menggunakannya. Bagaimana caranya? Sari bertanya, merasa bingung. "Cobalah untuk mengingat ritual yang kita lakukan sebelumnya. Mungkin kita bisa memanggil energi positif untuk membantu kita keluar." Budi menjelaskan, berusaha mengingat langkah-langkahnya. Mereka berkumpul di sekitar boneka, berpegangan tangan, dan berusaha mengingat mantra yang pernah mereka ucapkan dengan niat tulus. "Kami memanggil cahaya untuk membebaskan kami dari ketakutan ini." Rina memimpin, suaranya bergetar, tetapi penuh keyakinan. Ketika mereka mengucapkan mantra, cahaya mulai bersinar dari boneka tersebut, dan suara bisikan mulai mereda. Ruangan itu bergetar lebih kuat, dan mereka merasakan kekuatan positif mengalir di antara mereka. Akhirnya, dengan satu teriakan bersamaan, mereka mengucapkan kata-kata terakhir dari mantra. Pintu itu terbuka,
dengan suara berderit. Dan mereka melesat keluar, kembali ke ruang tamu dengan napas terengah-engah. Setelah keluar dari ruangan itu, mereka saling berpandangan dengan penuh kelegaan. Kita berhasil, Sari berteriak, merasa gembira. Namun, kita masih memiliki banyak yang harus dipelajari tentang tempat ini. Dimas menambahkan, mengingat catatan yang mereka temukan. Mereka semua tahu bahwa meskipun mereka telah menghadapi banyak tantangan, perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Dengan rasa ingin tahu dan keberanian, mereka bersiap untuk melanjutkan pencarian mereka, bertekad untuk mengungkap semua rahasia yang masih tersisa di kontrakan itu. Setelah malam yang menegangkan di ruangan tersembunyi, Rina, Dimas, Sari, Tony, dan Budi berusaha untuk kembali ke rutinitas sehari-hari. Namun, ketenangan yang mereka rasakan tidak bertahan lama. Suara-suara aneh mulai terdengar di dalam kontrakan. Suara bisikan yang tidak dapat mereka pahami. "Apakah kalian juga mendengar itu?" Sari bertanya. Wajahnya pucat. "Sepertinya suara itu berasal dari dalam rumah." "Aku mendengarnya," Dimas menjawab dengan nada serius. "Kita harus mencari tahu dari mana suara itu berasal." Mereka semua setuju untuk menyelidiki. Meskipun rasa takut mulai merayap di dalam hati mereka, dengan senter di tangan, mereka mulai menjelajahi sudut-sudut rumah yang gelap. Suara bisikan itu semakin jelas, seolah-olah memanggil mereka untuk datang lebih dekat. Tanpa sadar, mereka bergerak menuju ruang tamu, tempat di mana mereka pertama kali melakukan ritual untuk membersihkan rumah. "Ini tempatnya," Budi berbisik, matanya meneliti setiap sudut. "Tapi mengapa suara itu terdengar lebih dekat di sini?" Tony menunjuk ke arah dinding yang tampak sedikit lebih gelap dari yang lain. "Apakah kalian melihat itu? Sepertinya ada sesuatu di balik dinding ini." Dengan penuh rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan, mereka mulai menggali dinding itu dengan alat yang mereka temukan di rumah. Setelah beberapa saat, mereka berhasil membuka celah kecil. Dari celah tersebut, mereka bisa melihat ruang kecil yang gelap. "Cobalah untuk melihat lebih dekat," Rina mendorong, meskipun hatinya berdegup kencang. Dimas mengintip ke dalam dan melihat sesuatu yang bersinar. "Ada sesuatu di sini. Sepertinya benda itu berkilau," katanya, berusaha untuk melihat lebih jelas. Ketika mereka berhasil membuka celah lebih lebar, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang dikelilingi oleh debu dan sarang laba-laba. "Ini mungkin barang yang ditinggalkan oleh pendeta," Sari menyarankan. Mereka membuka kotak itu dan menemukan beberapa benda aneh, termasuk kalung dengan simbol-simbol misterius, beberapa lilin, dan kertas-kertas yang berisi catatan. "Ini adalah catatan tentang ritual yang lebih dalam," Budi membaca, terpesona. "Tapi lihat ini." Rina menunjuk ke kalung. "Sepertinya ada energi yang kuat di sini. Mungkin ini adalah kunci untuk memahami semua yang terjadi." Saat mereka mengamati benda-benda tersebut, suara bisikan semakin keras. "Keluarlah, keluarlah." Suara itu terdengar semakin jelas dan mendesak. "Apa yang kita lakukan? Kita harus menghentikan suara ini," Tony berteriak, merasa cemas. "Tenang, kita harus tetap fokus. Mungkin kita bisa menggunakan kalung ini untuk memanggil energi positif yang dapat membantu kita," Dimas menyarankan. Mereka sepakat untuk melakukan ritual pemanggilan menggunakan benda-benda yang ditemukan. Rina memimpin, mengatur lilin di sekitar mereka, dan menempatkan kalung di tengah sebagai fokus. Dengan niat tulus, "Kami memanggil cahaya untuk membebaskan semua yang terjebak." Rina memulai, suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Saat mereka mengucapkan mantra, cahaya mulai memancar dari kalung, dan suara bisikan mulai mereda. Namun, di tengah-tengah ritual, tiba-tiba, ruangan bergetar hebat, dan bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Bayangan itu tampak semakin nyata, menampilkan sosok yang terdistorsi dengan mata yang menyala. "Kau telah mengganggu ketenangan kami." Suara itu menggelegar, membuat mereka terdiam ketakutan. "Kami tidak bermaksud mengganggu," Dimas berusaha menjelaskan, tetapi bayangan itu semakin mendekat. "Bebaskan kami dari kutukan ini." Suara itu meneriakkan permohonan yang penuh kemarahan. "Kami terjebak karena kesalahanmu." Dengan keberanian yang tersisa, Rina mengangkat kalung
Kami ingin membantu kalian. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami akan berusaha menyelesaikannya. Bayangan itu tampak ragu sejenak, tetapi kemudian mulai mendekat dengan lebih cepat. Kau harus membayar harga untuk mendapatkan kebebasan. Tidak. Kami tidak akan membiarkan dirimu mengancam kami. Sari berteriak, merasa marah dan berani. Mereka semua berdiri bersama, berpegangan tangan dan mengulangi mantra sekali lagi. Dengan niat tulus, kami memanggil cahaya untuk membebaskan semua yang terjebak. Cahaya dari kalung semakin terang, dan bayangan itu tampak tertegun. Cahaya, tidak, suara itu berteriak, berusaha menjauh. Dengan satu teriakan bersamaan, mereka mengucapkan kata-kata terakhir dari mantra. Cahaya itu memancar dengan sangat kuat, dan bayangan tersebut terangkat dari tanah, bergetar sebelum akhirnya menghilang ke dalam cahaya. Suara bisikan yang menakutkan menghilang, dan dalam sekejap ketenangan kembali menyelimuti ruangan. Mereka semua terengah-engah, tetapi merasa lega. Apakah kita berhasil? Budi bertanya, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Sepertinya kita telah membebaskan mereka. Rina menjawab, merasa haru, tapi kita masih memiliki banyak yang harus dipelajari. Dengan rasa lega dan harapan baru, mereka mengetahui bahwa meskipun banyak misteri yang belum terpecahkan, mereka telah mengambil langkah besar menuju pemahaman yang lebih baik tentang kontrakan angker ini. Mereka bersiap untuk melanjutkan pencarian, bertekad untuk menemukan kebenaran di balik semua yang mereka alami. Setelah peristiwa menegangkan yang terjadi di ruang tamu, Rina, Dimas, Sari, Tony dan Budi merasa kelegaan yang mendalam. Meskipun ketenangan kembali menyelimuti kontrakan, mereka tahu bahwa ada lebih banyak yang harus diungkap. Suara bisikan yang menghilang tidak berarti bahwa ancaman telah sepenuhnya lenyap. Mungkin kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah ini. Dimas menyarankan mengingat kembali catatan yang mereka temukan sebelumnya. Setiap benda yang kita temukan pastinya memiliki cerita. Kita harus menggali lebih dalam. Sari menambahkan, merasa bersemangat untuk mengeksplorasi lebih jauh. Mereka sepakat untuk mencari informasi lebih lanjut tentang pendeta yang pernah tinggal di rumah tersebut di perpustakaan lokal. Mereka berharap dapat menemukan catatan atau dokumen yang menyimpan kisah masa lalu rumah itu. Setelah beberapa jam mencari, Budi menemukan arsip lama yang menyebutkan nama pendeta tersebut, yaitu Pendeta Samuel. Lihat ini, katanya, menunjukkan dokumen yang berisi informasi tentang Pendeta Samuel dan ritual-ritual yang dilakukannya. Dia dikenal sebagai pendeta yang kuat, tetapi banyak yang mengatakan bahwa dia terlibat dalam praktik yang berbahaya. Budi menjelaskan membaca dengan seksama. Dalam dokumen tersebut, mereka menemukan rincian tentang ritual pemanggilan roh yang dilakukan. Pendeta Samuel, sepertinya dia mencoba menghubungkan dunia kita dengan dunia roh untuk mendapatkan kekuatan. Dimas menjelaskan, apapun yang dia lakukan, sepertinya itu tidak berakhir dengan baik. Sari menambahkan, merasakan ketegangan semakin meningkat. Ini bisa menjadi alasan mengapa suara bisikan itu muncul. Mungkin arwah yang terjebak masih mencari cara untuk bebas. Rina berkomentar, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan informasi baru di tangan, mereka ingin memastikan bahwa tidak ada yang terjebak di antara dunia ini dan dunia roh. Setibanya di rumah, suasana terasa berbeda. Ada dingin yang menyelimuti udara, dan mereka merasakan ketegangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Tony berbisik, matanya melirik ke sudut-sudut ruangan. Jangan panik, kita hanya perlu tenang dan fokus. Dimas mencoba menenangkan mereka. Dengan senter di tangan, mereka mulai menjelajahi setiap sudut rumah. Kali ini, mereka ingin memeriksa ruang-ruang yang belum pernah mereka masuki, termasuk ruang bawah tanah yang tampak gelap dan menyeramkan. Setelah beberapa menit mencari, mereka menemukan pintu yang menuju ruang bawah tanah. Ini dia, kita harus masuk ke dalam. Rina berkata dengan suara bergetar, apakah kita benar-benar harus melakukannya? Sari bertanya ragu, tetapi melihat tekad di mata teman-temannya, ia pun mengikuti. Ketika mereka memasuki ruang bawah tanah,
suasana menjadi semakin mencekam. Bau lembab dan udara dingin menyergap mereka. Di dalam ruangan, mereka menemukan altar yang tampak sudah lama ditinggalkan. Lihat ini, Budi menunjuk ke altar yang dipenuhi dengan benda-benda aneh, termasuk lilin yang sudah mencair dan simbol-simbol yang terlihat menyeramkan. Ini pasti tempat pendeta Samuel melakukan ritual-ritualnya. Dimas berkata, merasa ngeri dengan apa yang mereka temukan. Saat mereka memeriksa altar, suara bisikan mulai terdengar lagi. Keluarlah, keluarlah, keluarlah. Suara itu menggema di dalam ruangan, membuat mereka merasa terjebak. Ini tidak baik. Sari berbisik, ketakutan. Kita harus pergi dari sini. Tunggu, kita mungkin bisa melakukan sesuatu dengan altar ini. Rina berusaha tetap tenang. Kita bisa mencoba melakukan ritual untuk membebaskan arwah-arwah yang terjebak. Mereka sepakat untuk melakukan ritual di altar tersebut. Dengan lilin yang ada, mereka menyalakannya dan memusatkan perhatian pada kalung yang mereka temukan. Sebelumnya, dengan niat tulus, kami memanggil cahaya untuk membebaskan semua yang terjebak di sini. Rina memimpin, suaranya bergetar, tetapi penuh keberanian. Ketika mereka mulai mengucapkan mantra, ruangan bergetar, dan suara bisikan semakin keras. Kau tidak memiliki kekuatan untuk menghentikanku. Suara itu menggelegar, membuat mereka terhuyung. Cahaya dari lilin mulai memudar, dan bayangan gelap muncul di depan mereka. Sosok pendeta Samuel yang tampak marah. Kau telah mengganggu kedamaian kami, teriaknya. Tidak, kami datang untuk membantu. Dimas berteriak, berusaha menahan ketakutan. Bebaskan kami dari kutukan ini, teriak Rina, berusaha mengingat mantra yang mereka ucapkan sebelumnya. Dengan keberanian yang tersisa, mereka melanjutkan mantra mereka dengan niat tulus. Kami memanggil cahaya untuk membebaskan semua yang terjebak. Cahaya dari altar mulai bersinar lebih terang, dan bayangan pendeta Samuel tampak terhuyung. Tidak, ini tidak mungkin. Suaranya melengking sebelum akhirnya menghilang ke dalam cahaya. Setelah beberapa saat, suara bisikan itu menghilang, dan ketenangan kembali menyelimuti ruangan. Mereka semua terengah-engah, tetapi merasakan kelegaan yang mendalam. Apakah kita berhasil? Budi bertanya. Masih merasakan getaran dari peristiwa yang baru saja terjadi. Sepertinya kita berhasil membebaskan arwah yang terjebak. Rina menjawab, merasakan haru dengan semangat baru dan rasa lega. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Masih banyak misteri yang harus dipecahkan. Tetapi mereka kini memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Bersatu, mereka bersiap untuk melanjutkan pencarian. Bertekad menemukan kebenaran di balik semua yang terjadi di kontrakan angker ini. Setelah berhasil membebaskan arwah yang terjebak di dalam rumah, Rina, Dimas, Sari, Tony, dan Budi merasa lega namun juga bingung. Meskipun ketenangan telah kembali, mereka tahu masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan tentang masa lalu, rumah tersebut, dan pendeta Samuel. Apakah kita benar-benar sudah mengakhiri semua ini? Sari bertanya, wajahnya terlihat khawatir, atau hanya menunda yang lebih buruk. Aku rasa kita perlu mencari tahu lebih dalam tentang pendeta Samuel dan mengapa dia melakukan ritual-ritual itu. Dimas menjawab, mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Mereka sepakat untuk kembali ke perpustakaan dan mencari lebih banyak informasi. Dengan catatan yang mereka temukan sebelumnya, mereka berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut tentang sejarah rumah dan pendeta tersebut. Setelah beberapa jam mencari, Budi menemukan artikel lama yang menjelaskan tentang tragedi yang menimpa pendeta Samuel. Dia kehilangan keluarganya dalam sebuah kecelakaan tragis. Dan setelah itu, dia menjadi terobsesi dengan praktik-praktik gelap untuk mencoba menghubungkan mereka kembali. Budi menjelaskan, jadi semua ritual yang dia lakukan adalah untuk mencoba menghidupkan kembali keluarganya. Rina berkata, merasa iba dengan cerita itu. Ya, tetapi itu malah membawa malapetaka. Dia terjebak dalam kegelapan yang dia ciptakan sendiri. Budi menambahkan, mendengar kebenaran itu, mereka merasakan beban yang lebih berat. Kita tidak hanya menghadapi arwah yang terjebak, tetapi juga rasa sakit
dan kehilangan yang dialami oleh pendeta Samuel. Tony berkomentar, apakah ada cara untuk membebaskan jiwanya juga? Sari bertanya, berharap ada harapan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Jika kita bisa melakukan ritual sekali lagi, mungkin kita bisa memanggil arwahnya dan membantunya menemukan kedamaian. Dimas menyarankan mereka sepakat untuk kembali ke rumah dan melakukan ritual pemanggilan untuk pendeta Samuel. Dengan lilin, kalung, dan catatan yang mereka temukan, mereka bersiap untuk menghadapi kegelapan sekali lagi. Setelah menyiapkan altar di ruang bawah tanah, mereka mulai memusatkan pikiran. Kita harus melakukannya dengan hati yang tulus. Kita ingin membantunya menemukan kedamaian. Rina berkata, berusaha menenangkan semua orang. Dengan niat tulus, kami memanggil arwah pendeta Samuel. Kami ingin membantumu menemukan kedamaian. Dimas memimpin, suaranya mantap. Saat mereka mulai mengucapkan mantra, cahaya dari lilin mulai bergetar, dan udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Suara bisikan kembali terdengar, tetapi kali ini lebih lembut. Kau datang untuk menggangguku lagi? Suara itu muncul, tampak terkejut. Kami datang untuk membantu, Rina menjawab, merasa berani. Kami tahu tentang kesedihanmu dan ingin membantumu menemukan jalan kembali. Bayangan pendeta Samuel muncul di hadapan mereka. Sosoknya tampak hampa dan penuh kesedihan. Aku terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Aku tidak bisa melanjutkan tanpa keluargaku. Suaranya bergetar penuh kesedihan. Kami tidak bisa mengembalikan keluargamu, tetapi kami bisa membantumu menemukan kedamaian. Dimas berkata, mengulurkan tangan dengan tulus. Bebaskan aku dari beban ini. Pendeta Samuel meminta, matanya penuh harapan. Mereka melanjutkan mantra dengan seluruh hati. Dengan niat tulus, kami memanggil cahaya untuk membebaskan jiwa yang terjebak. Cahaya dari altar semakin terang, dan bayangan pendeta Samuel tampak bergetar. Kau tidak tahu betapa sulitnya melepaskan mereka. Suara itu bergetar, tetapi ada harapan yang mulai muncul. Melepaskan mereka adalah langkah menuju kedamaian. Rina menjawab, berusaha meyakinkan. Dengan satu teriakan bersamaan, mereka mengucapkan kata-kata terakhir dari mantra. Cahaya itu memancar dengan sangat kuat, dan bayangan pendeta Samuel mulai menghilang. Terima kasih. Apa Tunyage? Terima kasih. Loro samanya, suara itu berbisik, sebelum akhirnya lenyap ke dalam cahaya yang menyilaukan. Setelah momen tersebut, ketenangan menyelimuti ruang bawah tanah. Mereka semua terdiam sejenak, merasakan beban yang hilang. Apakah kita berhasil? Budi bertanya, penuh harap. Kita berhasil. Dia sudah pergi ke tempat yang seharusnya. Rina menjawab dengan suara penuh haru. Dengan perasaan haru dan lega, mereka menyadari bahwa perjalanan mereka telah membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Mereka tidak hanya menghadapi kegelapan, tetapi juga menemukan kekuatan dalam persahabatan dan keberanian. Sekarang kita bisa melanjutkan hidup kita tanpa rasa takut. Tony berkata, tersenyum pada teman-temannya. Kita telah melakukan hal yang baik. Dengan langkah mantap, mereka meninggalkan rumah yang sebelumnya menakutkan itu. Mereka tahu bahwa meskipun banyak misteri di dunia ini, mereka memiliki satu sama lain untuk menghadapi apapun yang akan datang. Akhirnya, mereka melangkah keluar, menyambut cahaya matahari yang hangat, siap untuk memulai bab baru dalam hidup mereka.